Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rasio solvabilitas. Bisa dibaca di sana. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar suatu kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Artinya, rasio solvabilitas ini digunakan untuk bagaimana cara perusahaan itu untuk membayar utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Sudah saya jelaskan tadi, ada jenis hutang. Yang pertama ada hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hutang jangka panjang. Apa itu hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang adalah hutang yang dibayarkan periodenya lebih dari 1 tahun. Contohnya di situ ada kredit investasi, hutang obligasi, kemudian wesel bayar, hutang kepada pemegang saham, dan terakhir ada hutang leasing. Selanjutnya ada yang namanya hutang jangka pendek. Apa itu hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek adalah hutang yang periodenya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya ada hutang dagang, hutang wesel, dividen, dan pendapatan yang diterima di muka, kemudian pajak penjualan. Selanjutnya baru kita masuk ke 3 cara menghitung rasio solvabilitas. Ada 3 cara utama untuk menghitung rasio solvabilitas. Yang pertama ada the debt ratio, kemudian ada the equity ratio, dan yang terakhir ada the debt to total capitalism. Kita akan membahas cara menghitung rasio solvabilitas yang pertama, yaitu the debt ratio. Apa itu the debt ratio? Ini cara mengukur total utang itu cukup tidak dibiayai oleh total aktiva. Bisa dibaca di sana, rumusnya ada total utang dibagi total aktiva. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Itu perumpamaannya ada total liabilities atau total utangnya sebesar 1.643.200 dibagi dengan total aset sebesar 3.960.990. Jadi hasilnya 0,457 sehingga dipersenkan menjadi 45,7%. Selanjutnya kita akan ke rasio solvabilitas yang kedua. Cara menghitungnya ada the debt equity ratio atau utang jangka panjang dengan modal sendiri. Artinya rumus ini dilakukan untuk menghitung utang jangka panjang itu cukup tidak dibiayai modal sendiri. Contoh soalnya long term debt dibagi dengan utang jangka pendek atau stockholder dibagi dengan modal sendiri. Bisa dilihat di sana, hasilnya menjadi 0,523 atau 52%. Artinya perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri itu berbanding baik, jadi 52 berbanding 100%. Yang terakhir ada yang namanya the debt to capitalism atau rasio ini digunakan untuk mengukur rasio utang jangka panjang dengan modal jangka panjang. Rumusnya utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang ditambah modal. Rumusnya ada utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang ditambah modal. Hasilnya di situ ada 4,36%, sehingga besarnya rasio menunjukkan bahwa dari keseluruhan besaran modal jangka panjang sebesar 43,6% terdiri dari utang jangka panjang. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang rasio solvabilitas. Apabila ada kesalahan